Selamat siang teman-teman semua mahasiswa ilmu komunikasi. Di mata kuliah riset media pada pertemuan ke-13 14. Ini kita akan membicarakan analisis framing. Ini salah satu analisis yang bisa kita gunakan, salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk membedah atau membongkar apa yang ada di balik sebuah berita di media massa. Jadi kemarin kita sudah mendiskusikan terkait dengan analisis semiotik, kemudian analisis wacana, dan sekarang analisis framing. Mata kuliah ini, materi-materi yang saya share, yang kita diskusikan dari minggu ke minggu, ini adalah materi-materi yang cenderung akan sangat menarik ketika teman-teman mengikuti tradisi kritis. Gitu. Jadi ada paradigma kritis, tradisi kritis, atau filsafat kritis. Nah, teman-teman yang mengarah ke tradisi filsafat kritis yang biasanya lebih ke bahasa, itu akan sangat menarik. Dan ini bisa sampai teman-teman nanti lulus, kemudian ada barangkali yang bisa S2, jadi dosen lagi, jadi partner kita dalam mengajar, kemudian S3. Nah, tradisi kritis ini baru biasanya akan dipelajari secara mendalam. Nah, maka dari itu di S1 ini saya hanya sifatnya pengenalan. Jadi kalau teman-teman nanti merasa muntah, misalnya, aduh ini materinya kok gini-gini amat sih, itu wajar, karena S1 sifatnya kita masih pengenalan aja pada tradisi kritis. Jadi kalau teman-teman ingat-ingat itu biar kita bisa fokus. Paradigma kemarin yang pertemuan awal-awal ya sudah saya jelaskan, ada paradigma positivistik, itu biasanya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu alam. Itu kemudian ada paradigma konstruktivis dan paradigma kritis. Tetapi yang paradigma positivistik itu yang awalnya memang digunakan untuk ilmu alam, ilmu eksak, itu kemudian diadopsi ya sama ilmu sosial, dan kemudian ada madhab sendiri dalam ilmu sosial tradisi positivistik. Nah, analisis framing ini fokusnya adalah tradisi konstruktivistik gitu ya, atau interpretif gitu. Itu analisis framing. Kalau kemarin yang analisis wacana yang beberapa minggu kemarin kita diskusikan itu tradisi kritis yang saya jelaskan. Pengenalan awal. Framing di sini dipahami sebagai proses bagaimana seseorang mengklasifikasikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan. Teman-teman ada yang nyalain nggak? Nggak ada ya. Jadi dipahami sebagai proses bagaimana seorang mengklasifikasikan, mengorganisasikan, menafsirkan pengalaman sosialnya untuk mengerti dirinya dan realitas di luar dirinya. Ini pengertian awal sebelum kita masuk ke tradisi konstruktivis dan membahas media massa. Jadi frame itu biasanya kita gunakan untuk memandang sesuatu. Jadi ada jendela. Nah, frame ini kita biasanya kita klasifikasikan sosial yang kita alami sekarang, itu kita klasifikasikan. Mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, hukum, nah itu klasifikasi. Kita organisir semua kehidupan yang kita alami. Misalkan kita mengorganisir seseorang mulai dari lahir, kemudian menjadi bayi, kemudian menjadi anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, orang tua, meninggal. Itu kita organisasi kehidupan. Kemudian kita tafsirkan pengalaman-pengalaman kita terkait dengan kondisi lingkungan sosial kita berdasarkan usia. Misalkan usia kalau remaja, maka cara milih pasangannya adalah, cara milih pacar kalau kalian adalah dengan melihat fisiknya, misalnya ganteng banget atau cantik banget atau seksi. Nah, gitu. Jadi kalau nanti dia sudah usia 40, mungkin yang dicari bukan itu lagi, tapi kematangan berpikir. Nah, gitu. Jadi kita menafsirkan apa yang ada dalam usia seseorang. Nah, kemudian dalam banyak yang Oke, kemudian dalam perspektif komunikasi, analisis framing ini kita pinjam. Jadi analisis framing itu
ilmu yang ada di dunia psikologi. Namanya psikologi kognitif gitu ya. Nah, kemudian kita pinjam. Makanya ilmu komunikasi kan ilmu yang paling banyak meminjam ya, meminjam ilmu dari ilmu-ilmu yang lain. Jadi kita ada psikologi komunikasi, jelas itu kita minjam dari ilmu psikologi. Kita juga ada banyak sekali semiotik seperti yang kita pelajari di semester ini itu kita pinjam ya, pinjam dari ilmu bahasa. Nah, ini yang framing ini kita pinjam dari ilmu psikologi juga, psikologi kognisi. Nah, di analisis framing ini kita pakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Jadi nanti kita akan mengetahui bahwa fakta itu ketika sudah dimasukkan di dalam media, maka fakta itu sudah bukan fakta terhadap dirinya sendiri, tetapi fakta yang dikonstruksi. Jadi fakta yang kita baca dari sebuah media itu bukan murni sebuah kebenaran, tetapi bisa jadi itu adalah konstruksi dari peristiwa yang sudah ada disesuaikan dengan ideologi pada media-media tersebut. Nah, analisis ini mencermati strategi seleksi penonjolan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat. Intinya gini, bahwa ketika kalian mempelajari kemarin dasar-dasar jurnalistik misalkan, atau yang jurusan yang konsentrasi jurnalistik kemudian melanjutkan, kalian akan mengetahui bahwa ada pertanyaan mendasar dari saya biasanya. Apakah sebuah peristiwa itu bisa secara langsung diliput menjadi sebuah berita? Dan jawabannya selalu teman-teman menjawab tidak. Kenapa? Karena hanya berita yang bernilai, peristiwa yang bernilai, dia yang layak ditampilkan dalam media. Nah, tetapi ada kerancuan di situ. Nilai berita itu yang menentukan, meskipun ada teorinya, ada bukunya, tetapi yang menentukan adalah dari wartawan itu sendiri. Gitu. Jadi ketika ada sebuah peristiwa, demonstrasi di DPRD Kota Malang misalnya, dengan ada seminar nasional di Unitri, maka wartawan akan serta-merta mengesampingkan seminar yang ada di Unitri demi mendapatkan berita demonstrasi yang ada di anggota dewan yang ada di DPRD. Kenapa? Karena mereka menganut nilai-nilai berita bahwa sesuatu yang penting dan mendesak itu harus segera diliput dan disebarkan. Tetapi seminar, semacam seminar, mungkin seminar bagaimana cara penelitian misalnya di kampus kita, maka wartawan tidak akan tertarik. Kenapa? Karena ya tidak ada pasarnya. Kan gitu. Nah, maka dari itu wartawan itu dengan serta-merta dia sebenarnya sedang ada strategi seleksi dalam sebuah peristiwa. Kemudian ada strategi menonjolkan sebuah isu. Penonjolannya gimana? Itu kalau demonstrasi di lapangan ya demonstrasi aja. Tapi kan wartawan akan memilah-milah mana yang kira-kira dijadikan judul, mana yang kira-kira dijadikan lead, gitu kan. Jadi kalau ada bentrok, maka wartawan pasti senang sekali. Kenapa? Karena ini yang akan dijadikan lead gitu. Tapi kalau damai, aman, demonstrasi damai, wartawan juga akan mencari-cari apa kira-kira yang bisa dijadikan judul. Tidak semuanya tentang bentrok ya, tetapi wartawan kemudian memiliki strategi pemilihan isu dan penonjolan itu. Misalkan ketika demonstrasi itu menuntut ketika kemarin reformasi di korupsi misalnya, maka judulnya, lead-nya adalah tentang KPK yang dilemahkan. Itu langsung dijadikan sebuah judul. Nah, itu akan lebih menarik bagi penonton kalau itu televisi, lebih menarik bagi pembaca kalau koran. Jadi siapa sih yang sebenarnya membuat peristiwa itu? Ya wartawan. Peristiwanya ada gitu. Tetapi wartawan kemudian menonjolkan. Padahal peristiwa di Malang pada hari itu banyak gitu. Ada seminar di Unitri, ada job fair misalkan di UB, ada mahasiswa kecelakaan di Pujon sana, ada demonstrasi di DPRD, tetapi yang kemudian muncul di media besar-besaran adalah demonstrasi itu. Sehingga masyarakat di Malang misalnya, atau di kota lain, hanya tahu bahwa di Malang pada hari itu sedang terjadi demonstrasi. Itu ya, itu namanya frame. Kalau teman-teman bayangkan, framing itu semacam jendela, tadi saya sudah singgung ya, semacam jendela. Jadi media itu seperti jendela menuju fakta. Nah, jendelanya ini apakah dibuka lebar
kemudian kita bisa melongok ke dalamnya, melihat semua yang ada di luar rumah kita, di luar pikiran kita, atau jendelanya itu ditutup sebelah, atau jendelanya dikasih gorden dan kita dibiarkan menonton dari balik gorden dan yang terlihat adalah siluet. Jadi seperti itu, framing media. Paham ya dari sini teman-teman? Ini tradisi konstruktivis. Nah, framing masih di sini. Analisis framing media tadi kan frame secara umum ya. Kemudian di framing media itu pendekatan yang bisa kita gunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Nah, kita sebagai akademisi komunikasi harus meraba-raba itu. Gini loh, media itu kan hal entitas yang sangat penting, gitu kan. Entitas ini luar biasa, media massa itu. Kalau kita bisa melihat bahwa ada banyak entitas di luar ya, buku misalnya. Selain buku ada misalkan entitas lain itu perkuliahan, misalkan. Ada entitas lain adalah HP dan lain sebagainya. Tetapi media massa ini menempati posisi yang khusus karena pengetahuan kita terkait apapun itu mulainya dari media, gitu ya. Maka media kemudian ketika dia menyeleksi suatu isu dan menulis berita, lalu beritanya ini condong pada ideologi tertentu, maka kita sebagai pembaca itu akan terobrak-abrik pikiran kita. Pikiran kita yang awalnya mengetahui bahwa sebuah ideologi itu salah, tapi karena kita membaca media yang setiap hari mengatakan bahwa media itu betul, bahwa ideologi itu betul, maka lama-kelamaan kita akan mengakui bahwa media itu betul, ideologi itu betul. Makanya itu yang teman-teman harus bisa lihat bagaimana wartawan menyeleksi isu, menulis berita, dan kemudian kita sebagai pembaca itu akhirnya tidak terpengaruh lagi oleh apapun yang diberitakan oleh media. Nah, cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang akan diambil, bagian mana yang akan ditonjolkan, atau bagian mana yang akan dihilangkan. Lalu kemudian sebuah berita itu pasti ada tujuan tertentu. Akan kemana berita itu kita pahami. Dan sengaja ditaruh di situ untuk dipahami oleh pembaca. Maka dari itu, berita menjadi manipulatif. Ini teman-teman harus mengingat lagi teori dasar kita yang dulu ya, semester kemarin, bahwa realitas itu kemudian dipotret oleh media massa, dan media massa itu harus memotret secara objektif. Itu pertama. Itu karena tradisinya masih tradisi positivistik, kita memandang bahwa media itu memotret realitas secara benar-benar nyata, real. Dan wartawan dibekali oleh seperangkat kode etik jurnalistik agar dia tidak menyeleweng dari pemberitaan. Itu pertama, tahap pertama. Jadi pada tahap pemahaman kita pertama kepada media itu ya netral gitu. Paham ya? Itu pertama. Tetapi kemudian sampai kita semester 7 kalian ini, maka kemudian kita diberikan wawasan baru bahwa media itu ternyata manipulatif gitu loh. Tujuannya untuk mendominasi sesuatu kayak iklan gitu. Jadi teman-teman nanti setelah mata kuliah ini jangan kemudian menghilangkan bahwa media itu objektif. Jadi ini ilmunya runtut ya. Jangan kemudian terputus akhirnya teman-teman melupakan materi-materi semester dulu dan kemudian mengambil jarak sekarang. Jadi media massa itu kemudian isinya adalah manipulasi pikiran kita. Apapun yang ada di media massa itu akhirnya layak kita curigai. Gitu. Karena tujuannya bisa jadi untuk melegitimasi sesuatu. Misalkan, kenapa media massa nasional beritanya setiap hari itu Jokowi? Akhirnya terlegitimasi bahwa Jokowi adalah pemimpin kita. Maka barang siapa yang menguasai media, dia akan menguasai pikiran masyarakat. Makanya media berbahaya itu. Dan media entah objektif, tapi juga subjektif. Bahwa media itu kemudian mengalamiahkan sesuatu. Bahwa kita akhirnya mengalamiahkan cantik itu kuning, cantik itu putih, cantik itu rambut lurus, leher jenjang, dan seksi. Itu akhirnya menjadi alamiah. Padahal kita dilahirkan dalam bentuk yang berbeda-beda. Kulit yang bermacam-macam. Tapi kemudian media mengalamiahkan. Dan kita semua akhirnya
laki-laki, perempuan, ketika ditanya perempuan cantik, jawabannya satu, sama. Padahal harusnya cantik itu beda-beda. Dan itu diwajarkan. Ya kan? Maka sekarang kalau ada orang gemuk, laki-laki misalkan perutnya agak buncit dikit, diolok-olok. Kenapa? Karena media mewajarkan bahwa laki-laki itu harus six pack. Gitu. Kalau one pack, maka dia nggak wajar, dia nggak alamiah. Gitu. Dan itu kan berbahaya. Laki-laki, perempuan sekarang berbahaya ketika menganut kewajaran dalam media massa. Ini tidak terelakkan dan kita semua mengamini bersama-sama. Maka sebenarnya mata kuliah kita di semester 7 ini ingin membuka wawasan baru bahwa media itu menghancurkan pikiran kita yang murni. Oke, kemudian fakta dan berita. Media adalah agen konstruksi. Jadi ini mendekonstruksi pikiran kita selama ini. Kalau pikiran kita selama ini bahwa media itu bukan agen konstruksi, tapi media itu adalah semata-mata alat menyampaikan pesan, maka sekarang kita ganti. Media adalah agen konstruksi. Jadi media bukan hanya alat, pengertian media massa kan kalau teman-teman di semester 3 komunikasi massa, media massa adalah alat komunikasi massa yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari satu lembaga atau orang yang dilembagakan kepada masyarakat luas yang heterogen, nah, kan gitu. Dan sekarang ini menjadi berbeda. Media adalah agen konstruksi, dia bukan hanya sebagai alat untuk menyebarkan pesan. Berita bukan refleksi dari realitas. Refleksi itu mirror gitu ya, kayak kaca gitu. Jadi pada awalnya yang kita bicarakan terkait berita itu adalah cermin dari realitas. Ya kan, ketika realitasnya ada bendungan jebol, maka berita kemudian bendungan jebol. Ketika ada orang kecelakaan, kemudian berita merefleksikan ada orang kecelakaan, ada kebakaran gitu. Jadi pada awalnya berita memang merefleksikan realitas, tapi kemudian berita ini bukan merefleksikan, tapi dia membuat realitas yang baru. Jadi kalau soal tadi ya demonstrasi dimanapun itu biasanya ya berjalan, ada korlapnya dan kemudian ada tuntutan dan ya jalan lah, intinya jalan. Kita yang ada di sana memahaminya secara berbeda dengan orang-orang yang ada di belakang televisi dan kemudian menonton televisi. Pemahamannya berbeda. Tergantung dari mana wartawan itu menyiarkan beritanya. Kalau wartawan itu menyiarkan demonstrasi sebagai sebuah tindakan anarkis, maka orang yang baca media, nonton televisi, dia akan benci kepada orang-orang yang melakukan demonstrasi pada waktu itu. Tetapi ketika media atau beritanya, wartawannya mengatakan dalam berita itu menggiring pikiran pembaca bahwa demonstrasi dilakukan karena kejengahan dari rakyat yang tidak pernah diajak ngobrol soal kebijakan oleh pemerintah, maka mereka kemudian terpaksa melakukan demonstrasi. Maka orang yang membaca media itu atau nonton media itu akan simpati dan kemudian berjajar di jalan memberikan nasi gratisan misalnya. Gitu. Jadi pentingnya di situ. Maka berita bukan sifatnya objektif, tapi berita itu subjektif. Subjektif dari siapa? Dari wartawannya, dari medianya, dari konstruksi sosial terhadap media itu. Kita semua akan tahu kalau misalkan ada media-media yang dia membela kepentingan tertentu. Kalau teman-teman pernah, ini ada analisis framing media Kompas, kemudian Republika sama Suara Karya. Kompas, Republika, Suara Karya. Ini teman-teman bisa baca bukunya di analisis framingnya Erianto. Nah di situ penelitian itu menggunakan kuantitatif, gitu kan, dan dia menjaring banyak berita dan kemudian hasilnya kesimpulannya adalah itu beritanya terkait dengan kasus Timur Tengah ketika Palestina dengan Israel bentrok. Republika yang waktu itu sebagai koran Islam, Republika waktu itu sebagai koran Islam,
dia membela Palestina tentu saja. Waktu itu Republiknya kan Islam banget ya. Sekarang sudah dimiliki oleh siapa, Erick Thohir kalau nggak salah. Itu kemudian nasionalis lagi. Mereka selalu membela Palestina dibanding membela Israel. Kemudian Suara Karya juga membela Palestina. Kenapa? Karena mungkin banyak warga Indonesia yang sebagian besar Muslim gitu ya. Jadi bukan hanya soal ideologi itu, tapi ideologi kapitalis juga bermain dalam setiap pemberitaan. Misalkan kalau mereka membela orang-orang Israel misalnya, maka media itu tentu akan dibenci sama orang Indonesia yang rata-rata Muslim. Jadi bisa jadi itu bagian dari strategi pemasaran. Tapi yang menarik itu Kompas. Kompas ini dinilai lebih membela Israel. Gitu. Jadi dalam pemberitaannya Kompas itu membela ke Israel dibanding membela ke Palestina. Nah, ini adalah keberhasilan dari analisis framing. Maka teman-teman nanti kalau menganalisis framing terkait dengan suatu kasus, maka teman-teman akan bisa melihat sebuah media massa itu dia membela siapa. Nah ini wartawannya yang penting. Wartawan itu bukan sekedar mereka melaporkan peristiwa, tapi dia juga agen konstruksi. Karena wartawan itu memiliki etika sendiri, pilihan moral sendiri, dan keberpihakan dia terhadap suatu kasus. Ya. Jadi dia tidak murni bersih, kemudian menjadi wartawan sebagai manusia suci, lalu dia liputan tanpa mengesampingkan apa yang ada dalam kepala dan hatinya. Dia tetap akan membawa seluruh pengalaman itu. Dia bawa pengalaman itu untuk mencari informasi di lapangan, kemudian ditaruh di redaktur, dan redaktur juga memiliki etika, pilihan moral, keberpihakan, politik, ideologi tertentu yang kemudian berpengaruh pada penyuntingan sebuah berita. Setelah berita disunting, dibawa ke Pimpres, pimpinan redaksi, dan pimpinan redaksi juga memiliki etika dan pilihan moral yang berbeda. Tapi biasanya pilihan moralnya hampir mirip satu media itu. Ini seperti kayak visi misi dari sebuah perusahaan gitu. Biasanya sama. Kalau beda, biasanya dia akan menyingkir atau dikeluarkan. Nah, khalayak gitu kan, kita yang mengkonsumsi media, kalau dulu itu dianggap sebagai khalayak yang dungu ya, khalayak yang bodoh. Kenapa? Karena kita apapun yang ada di media kemudian kita percaya. Nah, sekarang ini mulai muncul bahwa khalayak itu memiliki penafsiran sendiri terhadap berita, terhadap peristiwa. Maka kita sekarang tidak bisa dibodohi lagi, meskipun banyak yang masih bisa. Kita sebagai yang terpelajar misalnya, kalian sebagai mahasiswa harus memiliki koneksi sendiri untuk membaca berita-berita yang sekiranya itu membersihkan pikiran kita, bukan lagi ikut mengotori. Jadi kita memiliki penafsiran sendiri. Semua masyarakat khalayak memiliki penafsiran sendiri. Nah, persoalan penafsirannya itu kacau atau penafsirannya itu benar, itu urusan lain. Tetapi tidak bisa serta-merta. Kalau dulu teman-teman masih ingat nggak teori komunikasi ada namanya teori jarum hipodermik ya, hypodermic needle, ya kan? Atau the bullet theory, seperti tembak. Jadi pesan media massa itu seperti suntikan atau seperti peluru yang ditembakkan di kepala seseorang, dan kemudian ketika media A bilang bahwa Israel itu jahat, maka kita akan bilang ya Israel jahat. Sekarang enggak. Banyak media yang bisa kita baca sehingga itu memperkaya pikiran kita. Banyak referensi di internet, di YouTube yang memperkaya referensi pikiran kita, sehingga sebuah media massa akan sangat sulit sekali untuk mendikte pikiran kita. Tetapi teman-teman ingat lagi ada teori komunikasi yang lain yang mengatakan bahwa kita hidup dalam gelembung-gelembung yang sama. Dan itu masuk dalam pilihan digital kita. Ketika kita di Facebook, ketika kita di Twitter, kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang memiliki kesamaan terhadap persepsi, kesamaan terhadap ideologi. Kalian yang kalian follow itu sebenarnya menunjukkan jati diri kalian. Kalau kalian lihat Instagram saya misalnya, yang saya post itu adalah kegiatan-kegiatan yang seru-seru. Yang saya follow adalah media-media massa yang ada di Indonesia maupun luar negeri. Maka orang ketika nonton Instagram saya, dia akan tahu, oh ini kayaknya dosen jurnalistik. Tapi ada orang yang ngefollow-nya mungkin artis-artis supaya tahu kisah-kisah mereka. Nah, orang akan melihat bahwa ini orangnya gaul, sosialita misalnya. Gitu ya. Jadi kita biasanya didefinisikan oleh pilihan-pilihan kita. Kemudian penelitian yang menggunakan
paradigma konstruktivisme. Kalau kalian nanti memilih framing sebagai salah satu teori atau metode dalam skripsi, maka tujuan penelitian kalian adalah untuk merekonstruksi realitas sosial. Gitu ya. Jadi penelitian kalau dia jalurnya positivisme, maka dia penelitiannya murni bertujuan untuk menemukan sesuatu atau menjabarkan sebuah realitas. Tetapi kalau penelitiannya konstruktivisme, maka kalian turut serta dalam melakukan perubahan sosial. Tidak lagi menjaga jarak dengan objek yang diteliti. Makanya penelitiannya kualitatif. Nanti peneliti kalian nanti sebagai fasilitator perubahan sosial. Jadi kalian tidak menjaga jarak dengan apa yang kalian teliti. Kalau kalian meneliti kuantitatif atau positivistik paradigmanya, maka kalian hanya menyebarkan kuesioner, menjaga jarak, kemudian dikasih ke responden ngisi apapun yang diisi bawa pulang. Tapi kalau penelitiannya konstruktivisme, maka kalian bisa jadi hidup dan tinggal bersama masyarakat di sana. Ngobrol di warung kopi dengan masyarakat untuk melihat pemahaman mereka terhadap berita-berita yang ada di media massa. Gitu ya. Hasil penelitian kalian hasilnya mungkin nggak objektif banget gitu loh. Karena hasil penelitian kalian adalah negosiasi antara teks dan peneliti. Jadi mudahnya kalau penelitinya goblok, penelitinya bodoh, maka hasilnya pasti buruk. Jadi penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivisme atau paradigma kritis, peneliti itu adalah instrumen utama. Maka peneliti harus paham teorinya, peneliti harus paham lokus, harus paham tempat di mana dia meneliti. Maka penafsiran menjadi hal yang tidak terpisahkan dalam sebuah analisis. Maka dari itu, ketika seorang peneliti kualitatif menggunakan paradigma ini, bisa jadi ketika ada 3 peneliti memandang satu objek bahkan menggunakan teori yang sama, itu berbeda hasilnya. Maka yang dilihat di situ adalah kredibilitas penelitian, kredibilitas si peneliti. Gitu ya. Kalau penelitian kuantitatif yang menggunakan metode terukur, sangat terukur, maka siapapun penelitinya, asal alat ukur dan objek dari yang diteliti itu sama, maka akan selalu sama. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman melihat sebuah penelitian alam misalnya, sebuah reaksi kimia gitu ya, atau pengukuran yang pasti terhadap ruang, panjang, volume, mulai zaman Aristoteles dan Plato, Archimedes sampai sekarang hasilnya akan sama. Tetapi kalau kalian melihat mengukur demokrasi di zaman Plato, mengukur demokrasi di Amerika, mengukur demokrasi di Indonesia, meskipun teorinya sama, maka pasti hasilnya berbeda. Gitu ya, itu perbedaan dengan penelitian kuantitatif kalian. Nah, karena di sini penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme ini menekankan empati dan interaksi dialektis antara peneliti, teks, dan sosialnya. Jadi kalian nggak berdiri sendiri, kalian juga harus melihat teksnya. Dan teks itu tidak hanya terdiri dari teks ini sendiri. Misalkan ini teks. Ada yang namanya intertekstualitas dalam filsafat, dalam tradisi berpikir. Maka intertekstualitas itu adalah ketika kalian membaca, misalkan ini humanisme, maka kalian mengintertekstualisasikan ini dengan teks-teks yang lain terkait humanisme. Gitu ya. Ya, itu interteks. Dan kemudian kalian juga harus menghubungkan dengan sosial, objek sosial di mana kalian melakukan penelitian. Gitu guys, itu adalah pengenalan awal terhadap analisis framing. Minggu depan kita akan mempelajari 1 atau 2 metode framing yang bisa kalian gunakan. Demikian materi dari saya. Jika ada diskusi, saya persilahkan. Yuk, diskusi yuk. Pertanyaan, pernyataan boleh, atau kalian mau mengungkapkan pendapat atau menambah dari pendapat saya boleh. Silakan.